Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ataupun perkuliahan kita yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang konten dan aspek nilai. Jadi pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa konten untuk mata pelajaran fisika itu ya paling tidak tergabung dalam beberapa aspek. Pertama, ada yang kita sebut dengan fakta. Jadi artinya apa? Bahwa fisika itu adalah berbasis fakta. Kemudian ada juga kontennya adalah konsep. Kemudian yang ketiga ada yang berbasis formulasi. Nah, formulasi ini biasanya merupakan hasil dari apa? Hasil dari penjabaran dari sebuah hukum. Ya. Ada juga yang berikutnya adalah teori. Ya. Dan yang kelima ada yang kita sebut dengan prinsip. Nah, ini adalah konten fisika, artinya konten untuk kelompok-kelompok fisika. Nah, saya ingin mengambil salah satu contoh. Misalnya kita pilih untuk katakanlah untuk kita pilih pokok bahasan kita yang berkaitan tentang apa? Tentu yang katakanlah berkaitan tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus ini tentu ada harus dinyatakan dalam bentuk fakta, konsep, formulasi, teori, dan prinsip. Nah, tetapi itu adalah sebuah penamaan dari konten fisika. Akan tetapi konten sesungguhnya kita bisa lihat bahwa konten yang dipelajari di dalam fisika itu satu berkaitan dengan kecepatan untuk gerak lurus ya. Kemudian berkaitan dengan jarak yang ditempuh, berkaitan dengan waktu tempuh, dan berkaitan dengan percepatan. Nah, ini untuk tinjauan kasus skalar ya. Ada juga untuk tinjauan vektor ini adalah kelajuan ya. Ini skalar. Nah, ini kelajuan, kemudian ini perkecepatan, ini kelajuan, jarak, waktu, percepatan. Kalau V dalam bentuk tinjauan vektor ini adalah kecepatan, ini adalah perpindahan, ini adalah T, dan ini adalah tetap percepatan. Nah, ini adalah konten-konten yang merupakan inti pokok dari pembahasan kita berkaitan tentang gerak lurus. Jadi kalau V merupakan simbol-simbol dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk konsep. Nah, dari dari konten-konten ini maka ada yang melahirkan yang disebut dengan rumus dasar. Nah, bisa rumus dasar ini adalah S per T. Artinya rumus dasar itu adalah sebuah perumusan yang sudah ditetapkan menurut kesepakatan ataupun berdasarkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Seperti katakanlah kayak V sama dengan S per T, ini kan susah. Dari mana asalnya? Ya sudah, seperti itulah. Bahwa kesepakatan kita yang dimaksud dengan kelajuan adalah jarak persatuan waktu. Tentu kalau dalam bentuk vektor tentu di sini adalah R per
T. Nah, ini adalah kecepatan dalam bentuk vektor. Nah, kemudian berikutnya, rumus dasar yang berikutnya adalah A, yaitu perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Nah, ini yang saya tuliskan ini yang kita sebut dengan rumus, ya, ini yang disebut dengan rumus dasar. Artinya rumus tersebut memang sudah dari awal sudah disepakati seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memiliki konten. Nah, saya hanya ingin mengambil salah satu contoh sederhana dari persoalan kasus ini. Misalkan eh, eh, katakanlah V sama dengan sorry, bukan V anu ya. Hapus ini, kita tulis saja dulu. Misalkan V sama dengan jarak persatuan waktu. Nah, ini saya tulis, ini ada sebuah formulasi. Nah, kalau hanya ditulis sama dengan V sama dengan S per T, maka konten ini tidak memiliki nilai. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, dan lain sebagainya. Tidak memiliki nilai. Nah, sama halnya kasusnya kalau saya katakan 10.000, itu tidak ada nilainya 10.000. Karena kita tidak tahu mau diapakan itu 10.000. Tetapi kalau saya katakan 10.000 rupiah, barulah memiliki nilai. Nah, sama dengan halnya dengan ini. Formulasi ini tidak akan pernah memiliki nilai. Karena hanya merupakan sebuah kumpulan formulasi yang menyatakan bahwa V itu sama dengan S per T. Gitu. Kapan dia memiliki nilai? Kalau ini sudah pertama sudah dijelaskan bahwa V itu melambangkan kelajuan. Nah, jadi nilai pertama sudah dinyatakan dalam bentuk simbol lain bahwa V itu adalah merupakan simbol yang menyatakan kelajuan. S menyatakan jarak, T menyatakan waktu. Nah, ini sudah mulai muncul ada nilai, tapi belum memberikan aspek nilai yang sesungguhnya, karena kita masih ingin menjabarkan apa itu kelajuan, apa itu jarak, apa itu waktu. Maka walaupun kita sudah memberikan simbol seperti V, pernyataan V adalah kelajuan, S jarak, dan T adalah waktu, tetapi sesungguhnya formulasi ini belum memiliki nilai yang kita harapkan. Nah, kapan ini memiliki nilai? Apabila sudah diaplikasikan pada kasus atau contoh pada kasus dalam kehidupan. Nah, itu sudah memiliki nilai. Nah, saya beri contoh, misalkan ya, ada contoh. Nah, misalkan saya tulis contoh, ya. Katakanlah seorang anak ke sekolah.
Jadi seorang anak ke sekolah, nah, ia berangkat dari rumah. Jika jarak rumah ke sekolah katakanlah 200 meter dan ia menempuhnya selama 20 ya sorry selama 200 second. Ia menempuhnya selama 200 second. Maka tentukan kelajuan rata-rata anak tersebut. Nah, dengan contoh ini maka aspek konten materi ini sudah mulai menampakkan ada satu nilai. Maka tentu untuk menjawab pertanyaan ini, solusinya ini, maka dituliskan V sama dengan jaraknya berapa? 200 meter dibagi dengan 200 second, maka sama dengan 1 meter per second. Maka sudah memiliki nilai. Nilainya itu adalah 1 meter per second. Itu diperoleh dari V sama dengan S per T. Jadi konten materi tersebut akan memiliki nilai apabila sudah diaplikasikan pada kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada nilainya. Nah, sekarang coba kita perhatikan, coba kita lihat. Saya kasih contoh lagi seperti berikut ini. Supaya ada pembanding, misalkan tetap juga seorang anak ya berangkat dari rumah ke sekolah, ya dari rumah ke sekolah, katakanlah jarak rumah ke sekolah adalah 500 meter. Jika waktu yang ditempuh anak tersebut dengan berjalan adalah katakanlah 20 second. Tentukan kelajuan rata-rata anak tersebut. Nah, kita coba menyelesaikan soal ini. Berarti P rata-rata S per T. S-nya berapa? Sama dengan 500. T-nya berapa? 20 second. Berarti ini hilang 1, tinggal sama dengan 25. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan pada kondisi ini. Jika kita perhatikan kecepatan anak berapa? Sama dengan 25 meter per second. Ya, 25 meter per second.
Nah, kecepatan anak yang pertama tadi cuma 1 meter per second. Nah, ini tiba-tiba jadi 25 meter per second. Ada apa sebenarnya? Coba kita lihat, pelari internasional saja, sprint yang jaraknya cuma 100 meter, paling banter ditempuh selama 10 detik. Nah, ini 500 meter ditempuh dalam 20 detik. Artinya apa? Dalam setiap 10 detik dia menempuh jarak sebesar 250 meter. Nah, ada apa dengan soal ini? Maka saya mau katakan, dari sisi proses normatif itu betul bahwa kecepatan rata-ratanya 25. Ini kan hanya persoalan matematis. Tetapi dari sisi nilai sama sekali tidak ada nilainya. Kenapa? Karena soal yang ada di sini, kenapa tidak sesuai dengan fakta? Artinya apa? Apa yang kita tampilkan di dalam contoh soal ini tidak sesuai dengan fakta. Dengan demikian, bahwa contoh soal yang kita buat ini menyalahi konten fisika. Kenapa? Karena harus sesuai dengan fakta. Nah, itulah yang harus kita ketahui, yang kita harus pikirkan dengan matang-matang, bahwa pertama yang harus kita kita harus perhatikan, apakah materi yang akan kita mau ajarkan memiliki nilai. Nah, pertama, nilai itu bisa dilihat apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi atau tidak. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau sudah sesuai dengan fakta, maka materi yang sudah kita ajarkan atau konten materi yang kita sudah ajarkan sudah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan untuk apa yang dikemukakan oleh apa yang diinginkan oleh fisika itu sendiri. Jadi hati-hati di dalam mencoba mengajarkan pelajaran fisika. Maka tetap kita harus berpegang teguh pada prinsip, pada konten materi itu terdiri atas fakta, konsep, hukum, dan prinsip. Nah, ini. Namun demikian, dari sisi yang lain, bahwa yang ditampilkan dalam contoh soal yang pertama ini, dari sisi aspek fakta sudah sesuai, dari sisi aspek konsep sudah sesuai, dari sisi aspek formulasi sudah sesuai. Tetapi dari sisi aspek nilai-nilai yang lain, masih relatif sangat rendah. Masih tergolong belum memberikan kontribusi yang kuat terhadap proses-proses berpikir pada peserta didik. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana meningkatkan nilai konten materi yang yang disajikan ini, yaitu V sama dengan S per T. Nah, untuk itu saya akan berikan ada contoh soal. Nah, misalkan gini, mobil melaju konstan di jalan tol, ya, di jalan tol, yaitu katakanlah 20 meter per second. Jika panjang jalan tol tersebut adalah katakanlah 10.000 meter, tentukan
berapa lama mobil berada di tol. Nah, tentu kalau kita ingin menyelesaikan soal ini, maka kita bisa langsung gunakan rumus, yaitu yang pertama tadi bahwa S per T, ya. Nah, kita masukkan nilainya, V-nya sama dengan 20, jarak 20 ya, saya tulis ini 10.000 per T. Maka kita dapatkan di sini bahwa T-nya sama dengan ya, T-nya sama dengan 1000 second. Nah, sekarang saya coba sajikan sebuah soal yang lain. Misalkan gini, supaya ada pembanding ya. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Tetap di jalan tol. Katakanlah di jalan tol, truk melaju konstan 10 meter per second. Anggap saat T sama dengan 0, anggap saat T sama dengan 0, di belakang truk sejauh 1000 meter ada mobil mengejar truk dengan kelajuan katakanlah 20 meter per second. Jadi pertanyaannya, kapan mobil akan mendahului truk. Nah, coba kita perhatikan kedua contoh soal ini ya. Katakanlah soal yang ketiga dan soal yang keempat. Apa yang membedakan kedua contoh soal ini? Ya, kedua contoh soal ini tetap menggunakan formulasi apa? V sama dengan S per T. Contoh soal ini 3 juga menggunakan formulasi S per T. Tetapi dari sisi soal memiliki nilai yang berbeda. Meskipun kedua soal ini menggunakan rumus S per T. Nah, coba kita lihat. Kalau soal 3 langsung kita dapatkan dengan menggunakan rumus, tetapi untuk menyelesaikan soal yang keempat, maka kita butuh sedikit pengetahuan tertentu. Jadi katakanlah tadi contoh soalnya itu, nah ini ada sebuah truk, katakanlah kecepatannya adalah 10 meter per second. Nah, di sini di belakang di sini ada mobil bergerak dengan kecepatan katakanlah V2 adalah 20 meter per second. Nah, jaraknya ini adalah berapa? 1000 meter. Nah, pertanyaannya tentukan kapan mobil akan. Nah, katakanlah truk dengan mobil sudah akan mendahului di titik sini. Maka pada saat setelah T dari T0, maka mobil akan mendahului truk pada saat dia berada di titik ini. Katakanlah pada saat ini truk sudah menempuh jarak sebesar ST. Oke. Kemudian mobil sudah menempuh jarak sejauh SM. Nah, jarak mula-mula kedua mobil adalah 1000 meter. Dengan menggunakan prinsip bahwa SM itu sama dengan 1000 ditambah ST. Jadi kita tinggal gunakan SM. SM-nya itu sama dengan
Tadi SM sama dengan V2 kali T, ya T2 1000 sama dengan V1 dikali T1. Nah, ada sesuatu yang diajarkan di dalam contoh soal ini bahwa waktu yang dibutuhkan truk untuk sampai ke sini sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh mobil sampai ke sini. Nah, itu yang disebut dengan prinsip. Jadi ketentuan yang berlaku setelah ada kasusnya. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa V2 ini tambah ya, di sini tambah V2 kurang V1 sama dengan T. Nah, di sini kan berlaku bahwa T1 sama dengan T2 sama dengan T. Nah, ini sama dengan berapa? 1000. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 1000 V2 dikurang V1. Jadi 1000 sama dengan berapa? 20 kurang 10 sama dengan 100 detik. Jadi kesimpulannya bahwa mobil ini akan mendahului truk setelah bergerak 100 detik pada saat keduanya awalnya adalah 1000 meter. Nah, adik-adik sekalian, para mahasiswa, coba direnungkan, difikirkan dengan sebaik-baiknya kedua contoh soal ini. Maka kelihatan sekali bahwa contoh soal keempat jauh lebih syarat dengan nilai ketimbang contoh soal ketiga. Mengapa saya katakan contoh soal keempat syarat dengan nilai? Karena coba kita perhatikan, untuk menyelesaikan persoalan ini, walaupun menggunakan rumus V sama dengan ST, tetapi ada sebuah nilai pengetahuan, suatu nilai kognisi, ada sebuah proses berpikir yang diajarkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan soal ini. Proses berpikir itu bergantung lagi cara kita menyampaikan, strategi kita yang menyampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah strategi sketsa gambar. Nah, strategi sketsa gambar itu memiliki nilai yang luar biasa. Mengapa? Sketsa gambar itu adalah kemampuan peserta didik bagaimana dia bisa menghayalkan kejadian-kejadian atau menerjemahkan bahasa-bahasa verbal menjadi sebuah bahasa gambar. Dan ini memiliki nilai yang luar biasa tingginya dibandingkan contoh soal yang ketiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam contoh soal kedua, ada prinsip yang tidak pernah diajarkan sebelumnya, tetapi prinsip itu muncul pada saat kita memberikan soal, pada saat kita memberikan contoh soal. Nah, kita perhatikan pada contoh soal ini, sama sekali tidak ada prinsip yang digunakan. Ini langsung menggunakan rumus V, ya, terus nilainya dimasukkan, tinggal T. Nah, ini tidak lebih hanya semacam sebuah operasi matematis SD atau matematika biasa saja, ya, langsung. Tetapi contoh soal 4, maka ada satu proses berpikir yang diajarkan kepada peserta didik. Dan inilah yang saya maksudkan pada sebuah nilai. Ini yang saya maksudkan pada yang disebut sebagai sebuah nilai dari konten pembelajaran fisika. Nah, oleh karena itu, agar konten-konten fisika memiliki nilai, maka bergantung kepada kita sebagai seorang guru, sebagai seorang calon guru, mau diapakan. Kalau kita hanya menganut paham seperti ini, maka dengan sering-sering memberikan soal-soal yang hanya langsung menggunakan tanpa mengajar proses berpikir, maka pembelajaran fisika kita itu garing, kering, tidak memiliki nuansa nilai. Nah, ini setelah kita memberikan nilai, maka fisika itu semakin hidup dan semakin menantang. Dan disinilah letak keasikan di dalam mempelajari fisika. Nah, baik. Nah, apakah dari contoh soal ketiga ke contoh soal keempat ini masih bisa ditingkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam soal tersebut? Jawabannya ya, masih bisa. Pada kali ini saya hanya mencoba mengantarkan
bahwa bagaimana bisa cara kita memberikan nilai terhadap konten materi fisika yang akan kita ajarkan. Dan sekali lagi coba kita perhatikan ya. Saya hapus dulu ini. Nah, coba kita perhatikan contoh soal ketiga dan keempat. Bukankah contoh soal ketiga ini ya, saya katakan contoh soal ketiga ini menggunakan rumus dasarnya adalah S per T ya. Dan bukankah contoh soal yang ini juga menggunakan rumus dasar S per T. Jadi kesimpulannya bahwa kedua contoh soal ini menggunakan rumus dasar yang sama. Akan tetapi pada saat mau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus memperhatikan nilai-nilai apa yang kita mau ajarkan. Kalau yang ini nilainya hanya bersifat nilai hafalan semata, ya, nilai hanya kemampuan, kalau yang saya katakan setara dengan kemampuan mengingat saja, kemampuan menghafal saja, karena hanya tinggal menggunakan rumus tok. Tetapi contoh soal yang keempat sudah mulai banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Selain nilai hafalan, nilai pemahaman, dan nilai analisis pun ada di dalam contoh soal kedua ini. Nah, itu yang penting harus kita ketahui. Baik, para mahasiswaku sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini membuka wawasan kita berpikir, ya, memberikan wawasan kita berpikir. Saya hanya ingin mengatakan kepada para mahasiswaku bahwasanya segala sesuatu yang ada, baik di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, apakah itu sampah sekalipun yang kita buang, yang kita bakar, yang kita, itu ada nilainya. Jadi apapun yang ada, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar kita, maupun dalam bentuk kotoran, dalam bentuk sampah, dalam bentuk apapun, itu memiliki nilai. Apatah lagi konten materi fisika yang merupakan sebuah pengetahuan yang memiliki kemurnian, tidak terprovokasi oleh politik dan lain sebagainya, memiliki nilai. Hanya persoalannya sekarang, bagaimana Anda mampu memberikan nilai terhadap konten materi fisika. Nilainya rendah, nilainya sedang, nilainya tinggi, nilainya sangat tinggi. Itu bergantung kepada Anda kalian semua, bergantung kepada guru, bergantung kepada dosen yang akan mengajarkan konten materi tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa mari kita senantiasa membuka wawasan dan cara berpikir kita agar fisika semakin memiliki nilai di mata peserta didik. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang konten materi dan aspek nilainya. Dan kalau kita ingin berbicara tentang persoalan aspek nilai, ini hanyalah secuil aspek nilai yang saya jelaskan. Sesungguhnya masih banyak aspek-aspek nilai yang bisa kita kembangkan di dalam konten materi fisika tersebut. Namun demikian,
Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan semacam satu pemicu, memberikan semacam satu dorongan, memberikan semacam satu wawasan bahwa simbol V yang kita artikan kecepatan itu akan bernilai di tangan Anda. Jadi nilainya sangat-sangat ditentukan oleh kita-kita semua ini. Baik, demikianlah penjelasan perkuliahan kita hari ini dan semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada minggu depan yang berkaitan tetap menyangkut tentang proses-proses nilai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.